Hai teman-teman, kami dari kelompok 3. Kami ingin mewawancarai salah satu usaha yang berada di Kota Subuh Salam, Break Tahu Sumedang. Sebenarnya dulu awal mula kami berdiri pabrik tahu Sumedang, awalnya dari memang asalnya dari Jawa. Dulu kami datang kemari karena di sini dulu pabrik tahu cuma ada satu yang kami tahu kan. Cuman yang biasa di sini yang datang dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi tahu Sumedang itu belum ada di sini. Jadi makanya kami berinisiatif bagaimana mau dibuat tahu ini supaya ada nama. Makanya kami buat atas nama tahu Sumedang. Belah asalnya. Cuman kalau dibuat sejarahnya, tahu Sumedang ini bukan kayak gini sebenarnya. Ini tahu biasa, cuman asli orangnya datang dari Sumedang. Kalau tahun pertama kami mendirikan pabrik ini tahun sekitar 2010. Kalau karyawan kami sekarang sekitar dalam 11 orang. 11 orang. Mau ngambil karyawan baru, kami nggak butuh banyak. Udah tahu ada tamatan apa. Yang penting dia mau aja belajar. Mau dia belajar, mau dia berusaha, silakan. Kami terima. Karena nggak ada persyaratan kami harus lulus SMP, harus lulus SMA, nggak ada. Yang penting mau dia belajar, mau dia diajari. Saja. Dari awal pertama yang kalian masuk tadi, Bapak mau ngasih tahu, cuman keburu Bapak ada kerjaan. Jadi sebenarnya dari awal proses, dari kita bilang awal proses pembuatan tahu, itu kita menimbang kacang. Setelah kita timbang kacang secukup ukuran, baru kita perendaman. Perendaman ini kita lakukan selama 6 jam. Paling cepat dia 5 jam perendaman. Jadi setelah direndam tadi, setelah kacang udah mengembang, baru kita bersihkan. Setelah kita membersihkan kacang, cuci kacang tadi, baru kita masuk ke penggilingan. Yang penggilingan tadi yang ada mesin tadi lah yang kita bilang ada penggilingan itu. Setelah siap penggilingan itu, baru kita masuk ke perebusan, tepatnya kuali tadi. Nah, setelah pengerebusan itu, setelah masak, setelah apa dia, itu minimalnya sekitar dalam 10 menit ataupun hampir 15 menit lah kita bilang untuk satu penggilingan. Setelah pengerebusan tadi udah masak, baru kita masukkan ke dalam tempat penyaringan. Nah, itulah penyaringan itulah menentukan mana yang ampas, mana yang patinya. Setelah masuk dalam apa tadi udah siap disaring, kita buang ampasnya, jadilah patinya tadi. Itulah kita kasih cuka sampailah dia mengental. Kalau udah mengental kayak gitu, lebih kurang dalam 10 menit atau 15 menit juga dia diaduk, udah nampak pengentalan dia, barulah kita endapkan dia untuk sementara. Habis itu baru kita saring dia, airnya kita buang, baru kita cetak. Setelah pencetakan itu, barulah kita siapkan pencetakan tadi, barulah siap kita pemotongan. Nah, inilah tempat pemotongan tadi yang di sini, tempat yang sudah siap di sana tadi. Setelah itu baru kita pasarkan. Nah, itu cuman apanya prosesnya. Ada, kalau kami ada juga pemasaran di pasar, di pajak namanya, di pekan, ya kan. Ada juga yang datang kemari, ada juga untuk yang penjualan keliling.
Oh, Ada orang itu datang sendiri, ada penjualan keliling orang itu. Kalau misalnya ke rumah-rumah gitu, kadang ada. Kalau ke rumah biasanya nggak ada. Kalau kami hanya kalau ke rumah ada pesta, itu biasa itu ada permintaan. Ya kita biasa ada kemana-mana atas permintaan kita antar. oh, jadi penjualannya Pak masih daerah Sudul Salam lah ya Pak? Atau ada Penjualan apanya masih daerah Sudut Salam, tapi kalau untuk pemasarannya udah sampai ke Papak Barat, sampai ke Singkil, sampai ke Tapak Tuan, sampai kadang-kadang ya ada juga sampai ke Melabuh sana. Cuman kalau Melabuh jarang juga kami yang ngantar kan. Nah, ini sistemnya kami buat apanya, motivasinya menjaga kualitas dan kuantitas. Oh, menjaga Nah. kualitas yang kuantitas. Ya, kualitasnya dengan kuantitasnya. Jadi kalau kualitas kita jaga, insya Allah orang akan datang lagi. Karena setiap makanan ataupun usaha, kalau tidak kita jaga kualitasnya, orang ya berpaling. Nah, jadi kalau kita lebih menjaga pada kualitasnya daripada kuantitasnya. Pesanan. Oh, tergantung pesanan. Tergantung pesanan dari orang, tergantung pesanan besoknya. Kadang bisa melebihi, kadang bisa kurang. Biasa-biasa aja. Kalau di sini, alhamdulillah belum ada kendala yang terbesar lah. Cuman kalau kita bilang kalau kendala yang ada biasa-biasa, kadang-kadang ya di sini ya namanya bahan baku. Oh, kacang kedelai. Kacang kedelainya kadang-kadang namanya kita kan kacang kedelai bukan kacang kedelai di sini impor kan. Jadi barang-barang itu datang dari Medan. Kalau ada kendala perjalanan dari Medan mau kemana, kadang-kadang kita ada kendala bahan bakunya. Kalau untuk kendala yang lain, dulu semasa baru-baru berdirinya pabrik, ya ada kendalanya yang dari masyarakat yang nggak suka, katanya pencemaran aliran sungai. Kalau kami istilahnya setelah kami membuat surat-surat izin semua, alhamdulillah sekarang nggak ada lagi. Jadi dulu sempat nggak diterima masyarakat sini ya Pak ya? Ya, itu sebelum kami urus surat izinnya, sempat nggak diterima oleh masyarakat karena pencemaran bau katanya. Jadi kalau kami sekarang ya ada sistemnya, dan siap apa nanti baru kami buang. Ya, kalau kami bukan tergantung jam kerja dari jam berapa sampai jam berapa. Kami tergantungnya pesanan. Kalau banyak pesanan lambat pulang, kalau cepat pesanan, sedikit pesanan cepat orang pulang. Cuman kalau kita bilang buka pabrik ini istilahnya dari awal paginya jam 5, jam 4 itu paling cepat. Tutupnya nanti paling jam 9 malam, itu pun kalau jam 9 malam itu hanya tutup untuk penjualan. Kalau karyawan ini siap kerja paling-paling tengok pesanan tadi, kalau cepat kerja pesanannya sedikit ke pesanan orang itu kadang-kadang jam 2, jam 3 udah siap. Kalau banyak, paling banyak pun orang ini jam 6, jam 7. Itu pun tergantung kalau tidak kondisi mati lampu. Kalau kami kan tergantung pada lampu. Kalau PLN mati ke lampu, ya bisa jadi kerjaan kami sampai ke malam. Melalui pesanannya itu melalui sosial media, misalnya melalui ada juga melalui, misalnya hari ini kita ke pajak, bang besok bawakan aku segini. Jadi kan pesanan itu sudah jumpa di pajak gitu.